Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tekanan sosial atau tekanan batin atau tekanan kehidupan. Ada orang di sekitar kita kadang kebingungan. Hidup kok begini ya, tertekan. Hidup kok sulit begitu. Hidup jadi gundah gulana. Apa sih sebabnya? Ada orang yang bilang orang yang tertekan dalam kehidupannya berarti dia sedang ada masalah. Ada yang tertekan, pikirannya tidak tenang, pikirannya lompat-lompat, pikirannya kusut sehingga seseorang tidak bisa menikmati pola pikir yang rasional, pola pikir yang sehat. Karena disebabkan pikirannya loncat-loncat. Itu yang sedang terjadi. Jadi tekanan itu membuat dirinya limbung. Kok bisa sih seseorang punya pikiran sendiri, bisa mengolah, bisa memaparkan, bisa cerita apapun? Halo bro, kok bisa jadi tertekan? Gitu loh. Jadi idealnya tidak tertekan, tapi coba dijalani. Kok bisa itu tertekan? Jadi kuncinya harus diurai agar tidak tertekan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau hidup kita tertekan, idealnya kita mencoba mengurai. Apa sih variabel yang membuat pikiran kita tertekan? Apa sih variabel yang membuat kita tersiksa gitu? Bos, Anandi? Oh ya, aman. Apa sih yang membuat kita harus tertekan psikologisnya? Itu yang harus diurai. Contoh misalnya orang ketika punya utang, tertekan, belum bisa ngangsur, secara psikis itu melawan dirinya sendiri. Nah itu yang harus diselesaikan. Ya bisa juga utangnya dilunasi, bisa juga jual aset untuk melunasi utangnya. Sebenarnya utang nggak masalah sih. Yang penting jiwa dan pikirannya tidak tertekan. Kadang justru tekanan ini membuat kita cepat letih, cepat capek, ya cepat muring ya. Muring itu cepat marah. Itu kenapa? Itu tekanan dasar ya. Loh, bisa nggak konsepnya ndablek? Tidak semua orang punya konsep ndablek. Ada orang yang mudah kepikiran, ada orang yang empatinya tinggi, ada orang yang responsifnya tinggi. Sehingga orang yang punya responsibility-nya tinggi, punya responsifnya kuat, sulit ya, bersikap cuek itu sulit. Apalagi bersikap lu gue atau tidak mau tahu, sulit. Maka saya katakan tekanan itulah yang membuat seseorang menjadi limbung, sedih, susah. Nah, ada yang mengatakan tekanan batin. Tekanan batin itu orang yang sedih, tidak terkira, dirasakan dengan kolbunya. Dia nggak bisa cerita pada orang lain, dia tidak percaya pada kawan karibnya. Kalau sudah begini, aduh hancur tuan. Kenapa begitu? Iya, beberapa teman sudah ikut menjalani cerita ini. Tekanan batin membuat pura-pura menimbulkan perceraian, menimbulkan banyak persoalan yang muncul. Maka saya katakan, buatlah payung hukum yang jelas biar tidak ada masalah di kemudian hari. Kalau memang ada masalah ini yang bikin bingung ya, oke, jadi ada tekanan batin, tekanan ragawi, tekanan jiwa. Jadi ketika seseorang terhimpit, terhempas, terdesak, terjepit, nah dia lakukan sesuatu, maka dikatakan mungkin ya tertekannya itu macam-macam. Ada yang uang, ada yang tanggung jawab, ada yang kewajiban lain gitu loh.
Baik, sementara begitu dulu kawanku. Jadi semoga kita senantiasa terbebas dari pemikiran yang jauh. Kita tetap positive thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.